Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risnawati dari kelas 10 MIPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang relasi dan fungsi. Sebelum kita ke fungsi, kita ke relasi dulu. Apa itu relasi? Menurut bahasa, relasi adalah suatu hubungan. Sedangkan di matematika, relasi himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang menghubungkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Baiklah, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Contoh, ada dua himpunan, himpunan A, siswa Rini, Nurul, Anis, Ila. Himpunan B, makanan, bakso, soto, mie ayam, gado-gado. Agar dua himpunan ini bisa kita hubungkan, maka kita perlu suatu aturan, kita perlu suatu relasi yang mungkin adalah yang pertama bisa jadi dia memesan menyukai menjual memasak dan lain-lain. Misalkan Rini memesan bakso. Rini memesan bakso. Nurul memesan soto. Anis memesan gado-gado. Dila memesan mie goreng. Dan sebagainya. Bisa memesan, bisa menyukai, bisa menjual, dan lain-lain. Inilah yang disebut relasi. Ini yang saya lingkari, itulah yang disebut sebuah relasi. Sekarang kita beralih ke bagaimana cara menyatakan relasi. Ada 3 cara menyatakan relasi. Yang pertama diagram panah, yang kedua diagram kartesius, yang ketiga himpunan pasangan berurutan. Langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu diagram panah. Baiklah, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Di sini saya sudah menuliskan satu contoh soal. Buatlah 3 buah relasi dari himpunan P, 2, 3, 4 ke himpunan Q, 1, 2, 4, 6. Dinyatakan dengan diagram panah. Jawab, kita pertama menuliskan himpunan P. 2, 3, 4. Kemudian kita tuliskan himpunan Q 1, 2, 4, 6. Di sini kita disuruh membuat relasi. Kita tulis saja relasi di sini lebih dari 2 lebih dari 1. 3 lebih dari 1. 4 lebih dari 1. 3 lebih dari 2. 4 lebih dari 2. Kemudian kita masuk ke yang kedua. Kita kembali menuliskan himpunan P. 2, 3, 4. Himpunan Q 1, 2, 4, 6. Kita bisa menuliskan di sini faktor dari DR dari 2 faktor dari 2. 2 faktor dari 4. 2 faktor dari 6.
3 faktor dari 6, 4 faktor dari 4. Kemudian kita membuat ke yang ketiga. P 2, 3, 4, Q 1, 2, 4, 6. Kita di sini bisa menuliskan relasinya, yaitu kurang dari. Itu 2 kurang dari 4. 2 kurang dari 4. 2 kurang dari 6. 3 kurang dari 4. 3 kurang dari 6. 4 kurang dari 6. Inilah yang disebut dengan diagram panah. Kita masuk ke yang kedua, yaitu diagram Cartesius. Pada diagram Cartesius, relasi antara anggota dua himpunan A dan B dapat dinyatakan sebagai berikut. Pertama, ditempatkan pada sumbu mendatar atau horizontal. Kedua, anggota himpunan B sebagai himpunan kedua ditempatkan pada sumbu tegak atau vertikal. Dan untuk yang ketiga saya bacakan, yaitu setiap pasangan anggota himpunan pertama yang berrelasi dengan anggota himpunan kedua dinyatakan dengan sebuah nokta atau titik. Berikut ini adalah contoh relasi yang dinyatakan dengan diagram panah dibandingkan dengan diagram Cartesius. Baiklah, langsung saja kita masuk ke diagram Cartesius. Di sini kita bisa melihat ini adalah diagram panah dan ini adalah diagram Cartesius. Untuk diagram Cartesius, himpunan A kita tuliskan pada horizontal, sumbu mendatar horizontal, yaitu Aldi, Siva, Nadia, Dani. Kemudian himpunan B kita tuliskan pada vertikal. Perlu diingat pada diagram Cartesius dinyatakan dengan sebuah nokta atau titik. Ini adalah titik menyukai. Kemudian Siva menyukai voli. Ini nokta voli. Kemudian Siva menyukai basket. Kemudian Nadia menyukai tenis. Kemudian Nadia menyukai voli. Dan yang terakhir, Dani menyukai tenis. Sekarang kita masuk ke yang ketiga, yaitu himpunan pasangan berurutan. Relasi antara dua himpunan K dan L dapat dinyatakan sebagai pasangan berurutan X, Y dengan X, E, K, dan Y, E, L. Saja kita tuliskan himpunan pasangan berurutan himpunan K dan L. Sama dengan Asri dengan Ipa. Asri menyukai Ipa.
Dan yang terakhir Rani IPS. Sekarang kita masuk pada fungsi atau pemetaan. Fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu pada anggota B. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Dinyatakan diagram panel berikut apakah merupakan fungsi atau bukan. Untuk gambar 1, bukan fungsi karena ada anggota A yaitu B memiliki lebih dari satu pasangan di B. Itu ini memiliki pasangan lebih dari satu di B. Untuk gambar 2 adalah fungsi karena setiap anggota A memiliki tepat satu pasangan di B. Dan untuk yang gambar 3 bukan fungsi karena ada anggota A yang tidak memiliki pasangan di B. Ini anggota A tidak memiliki pasangan di anggota B. Selanjutnya kita akan bahas mengenai istilah dan penamaan fungsi sebagai konsep dasar dalam mempelajari fungsi. Perhatikan gambar berikut. Untuk anggota P, A, B, C, D disebut daerah asal domain. Untuk anggota Q 1, 2, 3, 4 disebut daerah kawan kodomain. Dan untuk 1, 2, 4 disebut daerah hasil range. Sekarang kita masuk ke yang terakhir, range atau hasil. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Contoh, diketahui himpunan A 1, 2, 3, 4, 5. Fx sama dengan 3x plus 5. Tentukan range. Yang pertama kita harus tahu bahwa fungsinya adalah Fx sama dengan 3x plus 5. Sekarang ketika domain 1 x sama dengan 1, maka F1 sama dengan 3 kali 1 tambah 5 sama dengan 3 tambah 5 sama dengan 8. Kedua, X sama dengan 2, maka F2 sama dengan 3 kali 2 tambah 5 sama dengan 6 tambah 5 sama dengan 11. Yang ketiga, X sama dengan 3, maka F3 sama dengan 3 kali 3 tambah 5 sama dengan 9 tambah 5 sama dengan 14. X sama dengan 4, maka F4 sama dengan 3 4 tambah 5 sama dengan 12 tambah 5 sama dengan 17. X sama dengan 5, maka F5 sama dengan 3 kali 5 tambah 5 sama dengan 15 tambah 5 sama dengan 20. Inilah yang disebut range. Inilah range 8, 11, 14, 17, 20. Jadi range 8, 11, 14, 17, 20. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.